Selamat sore, Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ruang pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini yang berjudul Menemukan Istirahat dalam Ikatan Keluarga. Marilah kita tunduk kepala sejenak. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk sore hari ini. Setelah kami menjalankan aktivitas kami boleh sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bukakan hati pikiran kami, Roh-Mu boleh menuntun sehingga kebenaran firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mendoakan kami semua Tuhan, dan ampun dosa kami, Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita tentang kisah Yusuf. Yusuf, kita tahu kisahnya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 37 sampai Kejadian pasal 45. Sungguh indah. Seorang yang berlebihan disayang oleh bapaknya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual sebagai budak, lalu pindah ke penjara. Tetapi setelah dari penjara, pindah ke istana, menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Kok bisa ya? Apa sih rahasia suksesnya? Kita ikuti. Dia dibesarkan dari keluarga yang bukan ideal, keluarga yang ruwet, karena ayahnya Yakub mempunyai 4 istri dan masing-masing mempunyai anak. Dan karena ayahnya begitu sayang kepada Yakub, menimbulkan iri dari saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya ingin membunuhnya. Satu kesempatan, Yakub ditangkap oleh saudara-saudaranya, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Yakub dijual kepada kafilah keturunan Ismail yang lewat, dan dia dijual di Mesir sebagai budak, sebagai pembantu. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang anak yang nyaman di rumahnya, tiba-tiba dia dipisahkan dari kasih sayang bapaknya. Dia sendirian, terpisah dari kampung halamannya, bapak dan keluarganya. Dan dia sadar bahwa dia sudah tidak berdaya dan hina. Sementara dia merasa sedih, ingatannya akan bapaknya, bagaimana bapaknya suka menceritakan pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Bagaimana bapaknya lari dari ayahnya Ishak. Kemudian di tengah jalan dia bermimpi malaikat turun naik dan mendapat janji Tuhan. Lalu bapaknya menceritakan pengalaman-pengalaman yang lain bersama Tuhan. Dan itu teringat kuat di dalam pemikiran Yusuf. Lalu saat itu Yusuf memperkuat bahwa dia akan mempercayai Allahnya, Allah bapaknya, agar Allahnya ini menjadi pelindungnya. Dan dia menyerahkan diri kepada Allah. Dan setelah menjadi budak, dia kerja di rumah kepala pengawal Raja Firaun, keluarga Potifar. Lalu Yusuf ini bekerja dengan rajin. Dia lupakan segala kerinduannya akan kampung halaman orang tuanya.
Dia bekerja dengan rajin dan sepenuhnya menyerahkan hati kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Kita buka di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih karunia-Nya, kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf mendapat ketenangan di dalam rumah tuannya. Berbeda dengan di rumahnya sendiri, dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Di sana Yusuf dapat bekerja dengan baik dan diberkati Tuhan. Pekerjaannya berhasil, dipercaya oleh Potifar untuk menguasai seluruh rumah tangganya. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Selamanya pertentangan besar antara Allah dan setan selalu melibatkan di dalam kehidupan, segala aspek kehidupan kita. Setan selalu menyodorkan godaan-godaan, cobaan-cobaan supaya kita jatuh dalam dosa. Dan setan menggunakan istri Potifar untuk membujuk Yusuf berbuat dosa. Tetapi apa kata Yusuf? Dia sudah mempercayakan diri kepada Tuhan, kepada Allahnya. Dia akan melakukan perintah-perintah Allahnya. Sehingga dia katakan kepada istri Potifar, tetapi Yusuf, ayat 8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Prinsip yang teguh di dalam diri Yusuf yang tidak semua orang dapat. Karena Yusuf sudah mempercayakan dirinya dalam tangan pimpinan Tuhan. Dia tidak ingin melukai hati Allah. Dia nyatakan dalam prinsipnya teguh. Dia menjaga hubungannya dengan orang lain sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Tapi apa kemudian nasibnya? Istri Potifar memutar balik fakta, mengatakan bahwa Yusuf akan memperkosanya. Dan dia ceritakan kepada orang lain termasuk suaminya, dan Yusuf masuk ke dalam penjara. Kita bertanya, mengapa Yusuf yang ada dalam pihak yang benar harus menderita di penjara? Apakah Allah tinggal diam? Tidak, saudaraku. Yusuf kemudian di dalam penjara tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang yang takut akan Allah, seorang yang mau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan di penjara dia disenangi oleh kepala penjara, dipercayakan untuk ikut mengawasi para tahanan di sana. Yusuf mendapat kasih di dalam penjara. Yusuf mendapat ketenangan, istirahat di dalam penjara.
Saudaraku, sekalipun di dalam penjara, Tuhan menyertai dan memberkati sehingga semuanya berhasil. Saudaraku, kita ingat Sadrah, Mesah, Abednego. Tuhan tidak melepaskan ataupun menghindarkan dapur api itu. Sadrah, Mesah, Abednego tetap mengalami masuk ke dalam dapur api, tetapi di dalam dapur api Tuhan menyertai dan melindungi. Tuhan tidak menghilangkan kandang singa bagi Daniel, tetapi di dalam kandang singa Tuhan membungkam mulut-mulut singa. Saudaraku, pelajaran yang bagus bagi kita. Tuhan tidak melepaskan ataupun menghindarkan daripada ujian-ujian ataupun hal-hal yang tidak kita harapkan dalam hidup kita. Tetapi di dalam kesukaran, kerugian, sakit penyakit, Tuhan bekerja di dalam diri kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akhirnya Yusuf melalui juru minuman raja dipertemukan dengan Firaun. Firaun bermimpi yang tidak bisa mengartikannya. Dan juru minuman itu ingat kepada Yusuf yang telah mengartikan. Dia tahu bahwa Yusuf mempunyai seorang Allah yang maha besar, yang mengetahui segala sesuatunya. Dan Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan setelah Yusuf mengartikan mimpi Firaun itu, Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Karena tidak ada orang yang lebih bijaksana, yang mempunyai hikmat yang luar biasa, dapat mengartikan dan juga mengerti, merencanakan di dalam menghadapi masa kesuburan dan masa kekeringan. Yusuf dari seorang di dalam sumur, dalam penjara, sekarang ke istana. Dari masalah keluarga atau genetika, keturunan atau lingkungan, bukan yang menentukan masa depan seseorang. Tetapi seseorang yang mempunyai prinsip, memilih untuk mempercayai Allah sebagai pelindungnya, sebagai penuntunnya, itulah yang membuat Allah memberkati Yusuf. Pelajaran yang lain adalah bagaimana segala kesulitan yang kita hadapi, Tuhan tidak meninggalkan. Bahkan di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Tuhan mempersiapkan untuk masa depan yang lebih baik, yang sesuai Tuhan rencanakan. Kehidupan Yusuf boleh menjadi contoh bagi kita. Bagaimana Yusuf telah memilih yang benar, memilih Allah sebagai penuntun hidupnya. Janji Allah kepada kita, apapun keadaan kita. Mungkin kita saat ini sedang sulit karena pandemi COVID-19. Mungkin kita kehilangan keluarga, mungkin ekonomi kita merosot. Tetapi janji Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Yesaya 41 ayat 1 dan 2. Saudaraku, betapa hina, rendahnya kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin kita apa? Selamat. Dan Tuhan membayar itu dengan apa? Darahnya. Jadi serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mempunyai harga diri. Kita mempunyai kewajiban tanggung jawab, kita lakukan dengan baik, dan Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan memberkati.